selalu bikin aku pusing, pusing-pusing 7 kali. Gimana dong? Kamu tuh bener-bener ya Dona ya? Kamu itu kalau dibilangin orang tua jawab melulu. Sekarang gini aja, selama kamu diskors, mendingan kamu tinggal di pesantren temennya Pak Haji Kosim. Biar jadi perempuan bener. Ini apaan sih? Kalau ngomong ngaco deh. Emang aku bukan perempuan bener apa? Jelekin anak sendiri. Ya bukan gitu. Maksud papa supaya kamu itu jadi perempuan soleha, pakai jilbab, pinter ngaji. Terus cara bicara dan tingkah lakunya seperti wanita pada umumnya. Nggak kayak gitu, tombol. Pokoknya Dona nggak mau masuk pesantren. Gini apa? Mendingan Dona mati ketabrak truk daripada masuk pesantren. Ya udah, susah apa tinggal dibilangin. Dona! Aku pulang bareng kamu ya, soalnya kayaknya nggak ada kendaraan lain deh. Kamu naik mobil bareng panitia. Kita buru-buru, banyak tugas kampus. Sombong banget sih cowok. Udah deh Farida, kamu tuh gak bakal dapetin cintanya Fauzi. Dia itu udah tahu niat busuk lo Farida. Wah, berisik lu pada. Sana cabut deh. Duluan deh. Lihat aja nanti. Gue pasti bisa jadi pacarnya Fauzi. Kok saya bisa pergi sama Pak Haji sih? Loh, kamu udah bangun toh? Wah, ini pasti kerjaannya Mama sama Papa udah ngasih obat tidur sama aku semalam. Makanya aku bisa masuk ke mobilnya Pak Haji tapi nggak sadar. Lagi kita mau kemana sih Pak? Perasaan saya nggak ada deh jadwal ngaji hari ini. Saya diamanain sama bapak dan ibumu untuk mengantar ke pesantren. Hah? Ke pesantren? Ih, nggak mau Pak. Pokoknya berhentiin mobilnya sekarang. Udah, duduk saja yang manis di situ. Cuma 2 minggu kok. 1 menit pun Pak. Saya nggak sudi berada di pesantren. Apaan kamu? Apa-apaan kalian nih ya? Sudah mukul sama orang tua, keroyokan lagi. Kalian semua saya laporkan sama polisi loh. Nggak salah, Pak. Justru Bapak yang kita laporin ke polisi. Bapak udah nyulik perempuan. Masya Allah. Siapa yang nyulik, ha? Loh, kalau Bapak nggak nyulik, kenapa tadi perempuan itu teriak-teriak minta tolong kayak orang diculik? Mas, itu tuh santri saya. Mau saya bawa ke pesantren, tapi itu dia nggak mau. Makanya minta tolong-tolong. Supaya apa? Supaya dia kabur. Nah, tuh dia kabur bener kan? Ah, ini gara-gara kalian semua nih. Maaf, Pak. Kita nggak tahu, maaf, Pak. Maaf, Pak. Makanya jangan ikut campur urusan orang, ngerti nggak? Dasar lo. Tuh, motornya pinggirin, cepat.
Ini mah udah pasti telat. Gara-gara urusan nggak penting ini sih. Aduh udah deh, kita ngebut aja. 5 menit juga nyampe kampus kok. Ayo cabut. Dona, Dona? kok kamu udah balik sih? Jadi ini alasan kenapa mama sama papa maksa Dona untuk masuk pesantren. Supaya bisa pergi liburan berdua. Dona, kamu kalau ngomong jangan suka sembarangan gitu dong, nggak baik ah. Kami itu bukan mau liburan, sayang. Tapi kami mau nyusul kamu ke pesantren. Oh, kamu malah udah pulang? Terus Pak Haji Kosim mana? Au, mati kali tuh. Ih, Dona, Dona? Dona apaan sih? Ya ampun. Tuh mau beli Pak Haji Kosim. Alhamdulillah. Artinya dia nggak kenapa-napa, Pak. Yaudah, turun yuk. Yaudah. Lu taruh situ aja tasnya. Ya. Ayo, Ma. Ya ampun. Lah. Pak Haji Kosim, Pak Haji, kenapa tuh, Pak? Pak Haji mukanya kenapa sampai lebam kayak begitu? Ya gimana Pak Haji bisa begitu? Ini hasilnya bawa Dona ke pesantren. Di tengah jalan, dia bangun dan berteriak-teriak minta tolong. Katanya dia bilang diculik. Terus? Beberapa anak muda menghadang mobil saya dan gebukin saya. Saya sampai babak belur begini, Pak, Bu. Dikiranya saya nyulik beneran. Masya Allah, Dona. Aduh, kok ada aja sih tuh anak ya. Bener-bener deh, Pak. Aduh, Pak Haji, saya minta maaf ya atas nama Dona. Aduh, saya nggak nyangka loh, anak perempuan kok bisa berbuat seperti itu. Saya yang semestinya minta maaf, Pak, Bu. Karena nggak bisa menjalankan amanah mengantarkan Dona ke pesantren. Udah Pak Haji, nggak apa-apa. Lain kali kita pasti berhasil bawa dia ke pesantren. Kalau pakai obat tidur nggak mempan, nanti sabius aja. Biar bisa lebih lama tidurnya. Maaf, Pak, Bu. Saya nggak mau ada kata lain kali. Apalagi kalau Dona dibawa dengan cara paksa begitu. Percuma saja. Lebih baik Dona belajar sekolah umum dan belajar mengaji di tempat saya. Dan itu lebih baik daripada dia dipaksa dibawa ke pesantren tapi hatinya tidak rela, tidak ikhlas, Pak, Bu. Maafkan saya nggak bisa menyelamatkan nyawa teman kalian. Sebab dia sudah meninggal sebelum dibawa kemari. Permisi. Fauzi! Astagfirullahaladzim. Niko! Duduk. Wawan, mana Fauzi? Fauzi di ruang operasi, Tante. Kaki hancur dilindas mobil. Kaki harus diamputasi. Astagfirullahaladzim. Fauzi! Fauzi! Fauzi!
Dona, Papa sama Mama mau ngomong sama kamu. Dona, Mau bicara apa lagi sih, Pak? Mau maksa Dona untuk masuk pesantren? Percuma, mendingan Dona mati daripada masuk pesantren. Oke, kita berdua nggak akan masukkan kamu lagi ke pesantren. Tapi dengan satu syarat. Kamu nggak boleh pernah bolos sehari pun untuk pergi ngaji ke tempatnya Haji Kosim. Bisa kan? jangan nyengir kamu. Kalau kelakuan kamu nggak pernah berubah dan masih saja nonjokin orang, Papa bakal nyuruh kamu buat berhenti sekolah. Papa sama Mama mau ngenalin kamu dan nikahin kamu sama anak teman Papa yang sudah Papa jodohkan sejak kecil. Paham? Enggak ah, Dona nggak mau ketemu sama dia. Dona, kamu kenapa sih selalu aja nolak kalau dikenalin sama anak teman kita? Mama Papa nggak mungkin mengenalkan seseorang yang nggak bagus buat kamu. Dona nggak mau nikah, Ma. Dona masih mau sekolah, kuliah, terus kerja. Dona nggak mau kawin. Nah, justru itu yang kita harapkan. Kamu jadi anak yang manis. Tapi kalau kamu bolos-bolos ngaji, semuanya itu nggak akan terjadi. Kamu akan selalu tomboy seperti ini. Dan kamu selalu jadi ngelukain orang. Ya kan? Dan Mama Papa nggak suka melihatnya. Kamu nggak pantas, Dona. Kamu tuh perempuan. Ji, teman-teman Fauzi kemana nggak? Mereka nggak akan ketemu. Ji, Dodo dan Wawan baik-baik aja. Tapi Miko gak bisa diselamatkan. Dia meninggal saat kecelakaan, Ji. Fauzi yang salah, Ma. Fauzi yang ngajak mereka ngabur ke kampus. Sudah, sayang. Sudah. Kamu jangan mikirin masalah itu dulu. Kamu juga harus memikirkan kesehatan kamu sendiri. Fauzi mau ngeliat jenazah Niko, Ma. Sabar, Nak. Sabar. Kamu tuh belum boleh banyak bergerak dulu. Kenapa kaki Fauzi nggak kerasa, Ma? Kaki Fauzi kenapa, Ma? Dona? Dona, kamu kemana? Dona! Mau manjat tebing. Ya ampun, Dona! Kamu lihat tuh anak perempuan kamu. Lama-lama anak kamu tuh jadi laki, bukan perempuan lagi. Pak, Mama benar-benar nggak sanggup banget ngadepin Dona. Dia tahu loh, dia itu baru diskor dari sekolahannya. Kok bisa-bisanya sekarang dia mau manjat tebing, Pak? Dan kamu lihat kelakuannya, makin tomboy kan? Makin kayak lelaki kan? Mama tuh takut, Pak. Lama-lama dia terjerumus dalam pergaulan bebas. Mau jadi apa dia? Sedangkan dia kan anak kita satu-satunya, perempuan lagi. Kalau gitu Mama telepon Widya aja. Bilang sama Widya, kita tunangin aja secara resmi. Dona sama anaknya Widya. Mungkin kalau dia sudah tunangan barangkali sifatnya bisa berubah jadi feminin. Ya kan? Fauzi, bangun, Nak. Teman-teman band kamu pada datang tuh. Mau besok kamu.
jangan begini, nak. Mama nggak tahan ngeliat terus-terusan kamu sedih kayak gini. Fauzi nggak mau hidup lagi, Ma. Percuma aja. Fauzi hidup. Kalau kaki Fauzi cuma satu, Ma. Fauzi nggak bisa main band lagi, Ma. Bisa, nak. Bisa. Kamu masih bisa tetap main band dan kuliah. Mama akan bikinkan kamu kaki palsu ya. Supaya kamu bisa berdiri dengan dua kaki kamu sendiri. Bangun, nak. Papa suruh teman-teman kamu masuk ke sini ya. Nggak usah, Ma. Suruh aja mereka pulang. Fauzi nggak mau ketemu siapapun, Ma. Maaf ya, kalian sebaiknya pulang aja deh. Saat ini Fauzi nggak siap ketemu siapapun. Dia masih minder dengan keadaan kakinya. Kenapa mesti minder, Tante? Kita kan sahabatnya Fauzi. Nggak mungkin jelek-jelekin si Fauzi. Kita di sini mau ngebangkitin semangatnya Fauzi. Iya, Tante. Izinin kami ketemu ya, Tante. Oh ya, Tante. Kebetulan aku punya saudara yang bisa bikin kaki palsu. Mungkin kedepannya Fauzi bisa buatin kaki palsu, Tante. Karena aku mau, Tante, Fauzi bisa berjalan kembali. Iya, Tante juga udah bilang begitu. Tapi Fauzinya diem aja. Seakan-akan semangat hidupnya sudah hilang karena tubuhnya udah nggak sempurna lagi. Tante, kalau gitu saya aja yang ngomong sama Fauzi. Saya bakal bilang sama dia kalau saya nerima dia dan cinta sama dia. Siapa tahu Fauzi bakal nambah lagi semangat hidupnya. Farida, Tante rasa sekarang saatnya nggak tepat deh. Apalagi kalau disinggung masalah cinta kayak gitu. Pasti dia tambah minder. Gini aja, lain kali aja kalian kesini lagi. Nanti kalau emosi Fauzi sudah stabil, pasti akan Tante kabarin.